Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan pelajaran atau kajian kita membaca dan membahas kitab Ad-Durusul Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkami Syar'iyyah. Pelajaran atau kajian harian berkaitan dengan sunnah dan juga hukum-hukum syar'i. Karya Fadilatul Syekh Dr. Rashid Ibn Husain Al-Abdul Karim Fidahullahu Ta'ala. Kita sekarang masuk di kajian atau pelajaran yang ketiga. Penulis membawakan judul Fadlu Ta'lim An-Nas wa Da'watihim Ilal Khair. Keutamaan berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Pada bab ini penulis membawakan 2 ayat dan juga 3 hadis. Penulis mengatakan, qala Allah Ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, Allah berfirman, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tugas rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, dan juga mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah atau Sunnah. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya Allah mengutus Rasul, di antara tugasnya adalah untuk membacakan, mengabarkan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dengan istighfar, dengan ibadah, dan mengajarkan mereka kebaikan, mengajarkan mereka apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan hikmah atau sunnah. Kemudian ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan, Allah jadikan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan, mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang atau mencegah dari kemungkaran. Jadi yang menjadikan seseorang itu menjadi umat yang terbaik, yang menjadikan umat Islam ini menjadi umat yang terbaik,
adalah karena mereka mengajak, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar. Kemudian penulis membawakan hadis an Abi Mas'udin Uqbah ibni Amirin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Mas'ud yaitu Uqbah ibn Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, akhrajahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Barang siapa mengajak, mendakwahkan, mengajak kepada kebaikan, kepada hidayah, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dakwahnya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kesesatan, kepada sebuah keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti keburukan yang dia tunjukkan atau yang dia ajarkan tersebut, tanpa sedikit pun mengurangi dosa-dosa para pengikutnya tersebut. Dikeluarkan, akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ard, dan seluruh penduduk langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, sampai-sampai semut di sarangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khair, senantiasa mendoakan dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala beserta para malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan bumi, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya. Di dalam bab atau kajian yang kedua sebelumnya, dalam hadis disebutkan sampai-sampai ikan di air
memohonkan ampun bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Akhrajahu Tirmidzi. Wa qala hasan sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Itulah 2 ayat dan 3 hadis yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Kemudian berikutnya syarhu, penjelasan ringkas mengenai bab ini dan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Beliau mengatakan ta'limun nasi umura dinihim wa da'watuhum ilal khairi huwa amalul anbiya alladzina arsalahumullahu li ajlihi. Mengajarkan manusia tentang agama mereka, yaitu dengan berdakwah kepada mereka, mendakwahkan kebaikan, mengajarkan, mengajak kebaikan kepada manusia, adalah termasuk amalan para nabi. Termasuk amalan para nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus mereka untuk melaksanakannya. Berdakwah kepada kebaikan, mengajarkan manusia tentang agamanya, itu adalah amalannya para nabi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi untuk melaksanakan hal tersebut. Wahiyya a'zamu wazifah, dan itu dia adalah dakwah ini, mengajak kepada kebaikan adalah sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik kegiatan. Wakhtarallahu subhanahu wa ta'ala laha afdala khalqihi, dan Allah memilih untuk kegiatan, untuk perbuatan, untuk pekerjaan ini yang terbaik dari makhluknya. Faman wafaqahu Allahu lisairi ala tariqihim fi ta'limin nasi dinahum wa irsyadihim ilal khairi faqad nala khairan katsira. Maka barang siapa yang Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik untuk menempuh jalan ini, jalan mendakwahkan dan mengajak manusia kepada kebaikan, mengajarkan agama mereka, menunjukkan kepada mereka mana yang benar, mana yang salah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Lima yahsulu bisababi nashril ilmi wal amri bil ma'rufi wan nahyanil munkari minal khairi fil ardi. Dia mendapatkan kebaikan yang banyak disebabkan dia menyebarkan ilmu, beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan ilmu, itu adalah kebaikan di bumi, kebaikan di muka bumi ini. Dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Walima fihi min iqamati hujjatillahi 'alan nas. Dan kebaikan yang banyak itu pula dia dapatkan karena dia telah menegakkan hujah, argumentasi, menegakkan hujah Allah kepada manusia, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitabnya, mengutus orang-orang yang mengajak, mendakwahkan ajaran agama Allah, sehingga manusia tidak punya alasan lagi pada hari kiamat kelak kenapa mereka tidak beragama dengan benar. Inilah penjelasan ringkas pada bab ini dan dalil-dalil yang dibawakan di dalam bab ini. Kemudian berikutnya al-fawaid, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari bab ini dan dalil-dalil yang ada di dalamnya. Yang pertama, inna ta'liman nasil khair min amalil anbiya. Mengajarkan manusia kebaikan, mengajarkan agama kepada manusia, itu adalah termasuk amalannya para nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi ini bukan amal yang remeh, nah, ini termasuk amalannya para nabi. Kemudian faidah yang kedua, fadlu ta'limin nas umura
dinihim, keutamaan mengajarkan ilmu kepada manusia, keutamaan mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Haitsu inna man 'allama ilman aw da'a ila huda falahu mithlu ujuri al-'amilina bihi. Di antara keutamaan mengajarkan manusia agama mereka tersebut adalah orang yang mengajarkan ilmu atau berdakwah, mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan ajakannya tersebut, tentu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang beramal. Ini keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian faidah yang ketiga, aizamu ajri muallimin nasil khair. Besarnya pahala bagi orang-orang yang mengajak, orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Haitsu yusni alaihi Allahu subhanahu wa ta'ala wa yastaghfiru lahu ahlus samawati wal ard lima yahsulu fil ardi minal khairi min nashril ilmi. Besarnya pahala orang-orang yang mengajak kebaikan, berdakwah, di antaranya karena Allah Subhanahu wa taala memujinya dan seluruh penduduk langit dan bumi mendoakan ampunan baginya. Mengapa? Karena orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajarkan agama Allah, ya, itu akan memberikan efek kepada bumi, kepada dunia ini kebaikan karena tersebarnya ilmu. Dengan tersebarnya ilmu, maka akan banyak kebaikan yang diamalkan, dilaksanakan di dunia ini. Maka penduduk langit dan bumi mendapatkan efek dari kebaikan tersebut. Untuk itulah mereka senantiasa beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian yang keempat, fadlu da'wati ilallah wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Keutamaan, keistimewaan dari berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, kemudian amar ma'ruf dan nahi munkar, itu memiliki keistimewaan, keutamaan yang besar di sisi Allah sebagaimana pada dalil-dalil yang dibawakan sebelumnya. Mungkin ini faidah yang bisa disampaikan. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.